Hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang tema waktu ya. Ini tema yang ya sebenarnya cukup sulit ya untuk kita bisa pikirkan. Maksudnya mungkin kalau hanya sekilas saja bisa mudah ya. Tapi kalau kita coba baca, khususnya juga membaca orang-orang yang bergumul tentang tema ini ya, tentang waktu baik secara teologis, baik secara filosofis, ini bukan tema yang mudah, ini tema yang sulit, butuh banyak waktu untuk membahas waktu ya. Jadi kita mungkin tidak bisa membahas memang cukup luas ya, tapi saya coba untuk kita bisa melihat dari beberapa pendekatan dan kiranya ini ya bukan membawa kita makin bingung, tapi kita boleh makin sungguh-sungguh memakai waktu yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, kami datang kepadamu, kiranya ya Tuhan, kami yang Engkau sudah bawa hari ini, ketika kami kembali dari tempat ini, kami boleh ada kerinduan ya Tuhan untuk mau sungguh-sungguh memakai waktu yang Tuhan percayakan dengan benar. Kami boleh memaknai waktu, bukan hanya mengerti, tapi sungguh-sungguh menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan tolong pimpin, beri hikmat bagi hamba-Mu, dan kiranya Tuhan beri pengertian, beri hati yang terbuka juga bagi jemaat-Mu, sehingga bisa sungguh-sungguh mendapatkan apa yang Tuhan sudah titipkan, apa yang Tuhan sudah percayakan untuk dibagikan sore hari ini. Tuhan tolong pimpin, mohon anugerah, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, kita akan memakai beberapa pendekatan ya, jadi saya coba membahasnya di dalam beberapa pendekatan, mungkin memang agak bisa terlihat cukup scattered begitu ya, scattered maksudnya cukup terpecah-pecah, tapi dari situ kita bisa ambil poin-poin pentingnya ya. Nah, pertama-tama kita ingin lihat dari pendekatan etimologi ya, atau pendekatan kata. Ini sudah sore-sore, sudah 2 kali KU, terus pakai kalimat sulit-sulit lagi ya. Etimologi maksudnya itu pendekatan kata ya. Jadi kita ingin mengerti waktu berdasarkan kata waktu ketika dipakai di dalam Alkitab ya. Nah yang pertama, waktu itu di dalam Alkitab artinya seperti durasi ya. Jadi ada satu durasi tertentu, ada satu era, satu zaman, sejarah. Nah ini kalau di dalam bahasa Hebrunya, bahasa Ibrani pakai kata olam. Ya, olam itu waktu. Atau kalau dalam bahasa Greka mungkin kita lebih familiar yaitu kronos. Ya, jadi kronos itu artinya durasi, era, zaman atau sejarah. Misalkan di Alkitab dipakai untuk mengatakan ini zaman para nabi, masa para nabi. Nah maka pakai kata kronos ya. Atau ini saatnya masa menuai, juga pakai kata kronos. Tapi juga kata kronos atau olam itu juga bisa diartikan selamanya, ya selamanya. Jadi misalkan orang benar itu tetap teguh selamanya, ini kata firman Tuhan. Kota Allah, kota Sion itu tetap teguh untuk sampai selama-lamanya. Perjanjian Allah itu juga teguh selama-lamanya. Perjanjian Allah kepada siapa? Kepada Abraham dikatakan ini perjanjian selama-lamanya. Perjanjian Allah kepada Nuh ini dikatakan juga perjanjian yang selama-lamanya. Perjanjian Allah kepada Daud perjanjian yang selama-lamanya. Allah juga itu adalah Allah yang kekal selama-lamanya. Dan firman Allah juga kekal. Nah, jadi ketika Alkitab memakai waktu untuk dengan pengertian seperti ini, pengertian yang kekal selama-lamanya, mau menyatakan apa ya? Mau menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Jadi lewat waktu yang Tuhan janjikan, waktu yang kekal ini, mau menggambarkan bahwa Allah kita ini adalah Allah yang setia ya. Tuhan itu menopang hidup umatnya seterusnya. Ada providensi Allah, Allah setia memimpin kita. Nah ini pengertian yang pertama. Kedua, waktu itu juga selain kronos, maka mungkin yang kita juga familiar, kedua itu artinya kairos. Ya, kairos.
Bahasa Yunaninya kairos, bahasa Ibraninya et. Nah, kairos itu artinya momen. Ya, jadi kalau tadi kan sejarah berjalan terus, satu era, satu zaman, ini kronos ya. Tapi kalau kairos itu momen. Ya, jadi kairos ada musim, ada kesempatan, opportunity, chance, moment. Ini kairos. Misalkan ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, mari kita buka bersama ya, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ayat 1 kan dikatakan, kita lihat ayat 1 dulu ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Nah ini pakai kata kairos ya. Ada momennya. Seperti kalau, tapi kalau di Indonesia tidak terlalu bisa tergambarkan ya. Karena Indonesia musimnya cuma 2, hujan dan hujan dan panas ya, kemarau. Kalau di Surabaya panas terus gitu ya. Ya ini lagi hujan sekarang sih ya. Jadi kalau di luar negeri kan musim terus berganti ya, spring, summer, autumn, winter, terus menerus berganti. Jadi ada kairosnya, ada musimnya masing-masing ya. Dan semua ini diatur oleh Tuhan, semua diatur oleh Tuhan. Nah, orang Israel juga dibilang mereka harus beribadah, dan beribadah juga ada waktu khusus. Waktu khusus, ada kairosnya. Misalkan Sabat kan ya, kairos. Sabat kan bukan tiap hari ya. Sabat kan bukan semua hari adalah sabat, tidak kan ya. Cuman satu hari khusus ini sabat, ada kairosnya. Maka kalau kita berpikir saya ibadah, ini mungkin kalau zaman Covid dulu ya. Ibadah hari Minggu nggak apa-apa lah, boleh lewat ya. Karena sudah karena kan ada di online. Nantilah hari Senin saya ikut, atau nantilah hari Selasa. Jangan-jangan ada di sini yang pernah begitu ya. Nah, ini kan berarti kita abaikan kairos ya. Kairos Tuhan. Kalau kita abaikan kairos Tuhan berarti siapa yang berdaulat di sini kan? Jadinya bukan Tuhan yang berdaulat, jadinya kita kan yang berdaulat di sini ya. Padahal Tuhan sudah tetapkan ada masa khusus. Sabat, hari khusus. Pergi ke Yerusalem 3 kali setahun. Ini juga waktu khusus. Kalau waktu itu sudah lewat, aku mau ke Yerusalem. Ya sudah nggak bisa, sudah lewat waktunya. Kalau cuma mau pergi saja sih nggak apa-apa, tapi kalau mau ibadah sudah lewat masanya. Ada kairosnya sendiri. Ya, jadi kairos ini diatur oleh Tuhan, ada momen, dan momen ini tidak bisa kita abaikan. Tidak bisa kita ganti dengan momen yang lain, tidak. Momennya sudah berubah lagi ya. Jadi apa yang ingin diajarkan melalui tema waktu kairos ini ya. Pertama ya kedaulatan Tuhan ya. Tuhan itu berikan kepada kita momen-momen tertentu dalam hidup kita. Dan ini kabar baik saudara. Tuhan yang atur hidup kita, momen hidup kita ini kabar baik. Meskipun momennya bisa kurang baik ya menurut kita. Misalkan kalau baca di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan seterusnya dikatakan ada waktu menangis, ada waktu meratap, ini kan waktu-waktu yang kurang baik ya, ada waktu meninggal dan seterusnya. Tetapi selama itu Tuhan yang atur, itu adalah kabar baik bagi kita. Maksudnya begini saudara ya, kabar buruknya kalau momen-momen yang buruk itu random kan. Kalau momen-momen yang buruk itu random, wah cilaka. Hidup kita ini ya tidak ada cerita, hidup kita ini asalan saja. Kita ini tidak ada pengharapan. Misalkan ya, ini mungkin contoh yang memang sangat sulit ya, tapi orang yang mengalami Holocaust misalkan. Mengalami Holocaust kemudian dia berpikir bahwa ini random saja. Dibanding dengan orang yang mengalami Holocaust dan dia berpikir ini Tuhan yang izinkan. Mana kira-kira yang lebih bersyukur? Mana kira-kira yang lebih ada pengharapan? Yang tahu bahwa Tuhan yang atur kan? Nah ini berarti ada pengharapan. Tuhan berarti lagi merajut sesuatu yang indah ini nantinya. Dibanding dengan semua terjadi random. Nah, ini kan pemahaman ateistik ya. Segala hal terjadi secara random.
Nah, jadi kalau segala hal terjadi secara random itu kabar buruk, saudara. Bagi kita tidak ada pengharapan. Tapi kalau segala hal, segala momen Tuhan atur, dan Tuhan meskipun juga ada momen yang sulit, itu kabar baik bagi kita. Saudara, tahun yang berjalan ini di depan ya, bisa saja ada momen-momen yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Dan ya memang tidak selalu juga momennya akan sama terus, senang terus, sedih terus. Enggak begitu juga. Kalau di sini kan kita baca waktunya berubah-berubah terus. Seperti musim ya, enggak mungkin summer terus, enggak mungkin winter terus, enggak mungkin spring, autumn dan seterusnya. Berganti-ganti terus menerus. Jadi Tuhan itu berdaulat, dan Tuhan ketika dia berdaulat, dia sementara membuat rajutan yang indah melalui berbagai momen tersebut. Tapi memang ya saudara ya, ketika ada satu momen terjadi, apalagi momen yang sulit, itu kita sulit untuk memahaminya. Misalkan ya dikatakan di ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Jadi Tuhan memang bekerja dalam hidup kita, berbagai momen Tuhan izinkan, tapi belum tentu saudara kita bisa mengerti sepenuhnya ya. Yusuf itu kan dia baru bisa sangat penuh dengan syukur kan ya. Waktu saudara-saudaranya bilang, wah kami takut, jangan-jangan kamu akan menghukum kami, membalas dendam kepada kami. Yusuf kan katakan, sudahlah, aku sudah mengampuni kalian. Memang kalian merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk hal yang baik. Nah itu Yusuf bisa berkata seperti itu, kenapa? Pada waktu dia sudah jadi pemimpin kan ya, di Mesir. Kira-kira kalau dia belum jadi pemimpin terus ketemu saudara-saudaranya, bisa nggak dia katakan seperti itu? Ya saya kira nggak bisa saudara ya, sulit sekali. Jadi poinnya begini saudara ya, kita itu baru bisa mengerti nanti terakhir sih ya. Kita saat-saat yang sulit khususnya kita memang belum bisa langsung mengerti saudara. Tapi percayalah Tuhan sementara rajut ini untuk hal yang indah. Dan pada waktunya, pada akhirnya nanti kita bisa lihat keindahannya itu. Yusuf bisa lihat keindahannya ketika memang dia sudah lihat, oh ternyata ini loh Tuhan rencanakan yang baik. Aku bisa memimpin di Mesir. Jadi masing-masing waktu itu indah sebenarnya ya. Kalau kita baca di ayat 11 dikatakan seperti ini ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya. Nah biasanya kan kita berpikir begini ya, oke indahnya ini pas kapan? Yaitu indahnya pas Yusuf nanti terakhir baru jadi indah begitu ya. Itu keliru saudara ya. Masing-masing momen itu sebenarnya sudah indah. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ini lebih cocok dengan bahasa aslinya ya. Ia membuat segala sesuatu beautiful in its own time. Jadi masing-masing momen itu sebenarnya beautiful. Bukan nanti paling terakhir baru beautiful terus semua ini jelek, tidak ya. Masing-masing momen itu beautiful saudara-saudara sekalian. Ya karena kenapa? Karena Tuhan yang atur masing-masing momen itu. Nah ada satu pemusik sekaligus teolog namanya Jeremy Begbie. Kalau yang suka musik saya kira perlu baca bukunya dia ya. Salah satu bukunya yang sangat berkaitan dengan waktu dan teologi, judulnya Theology, Music and Time. Nah Jeremy Begbie itu mengatakan seperti ini, bahkan di dalam lagu pun ya, jadi bagi dia lagu itu bisa menjelaskan teologi ya. Jadi bukan hanya teologi menjelaskan lagu, tapi lagu pun atau musik itu bisa punya teologi sendiri. Nah dia katakan seperti ini ya. Di dalam lagu itu ya, dalam musik, itu kan ada berbagai momen ya. Salah satu momen misalkan momen menunggu. Kita kan kalau menunggu gak enak ya. Anak saya sangat kurang mau menunggu. Sangat tidak sabaran ya. Disuruh tunggu nggak bisa ya, pokoknya dia mesti aktif. Nah menunggu itu nggak enak saudara, tapi dalam lagu menunggu itu bisa jadi enak. Misalkan ya, saya ingat lagu Tuhan Ampuni Dosaku.
Coba kita nyanyi juga ya. Tuhan ampuni dosaku. Ini diam kan? Enggak langsung cepat-cepat kan? Tuhan ampuni dosaku, Tuhan apalagi berikutnya ya. Dengarlah doaku, terus Tuhan, mesti cepat, jangan tunggu lagi. Enggak begitu kan? Justru waktu dia tunggu itu jadi indah saudara ya. Sekali lagi coba ya, Tuhan ampuni dosaku. Tuhan dengarlah aku. Tunggu lagi kan ya. Wah itu suasananya indah kan? Jadi menunggu pun itu bisa indah saudara ya. Nah makanya Begbie itu mengatakan ya, segala waktu itu indah kalau dari Tuhan. Segala waktu itu indah kalau dari Tuhan. Mengerti sih belum bisa memang ya. Mengerti bisa nanti mengertinya. Betul itu, mengertinya nanti seperti Yusuf ya. Tapi indahnya itu bukan nanti. Indahnya dari setiap waktu pun sudah indah ya. Jadi kata Begbie ya, menunggu itu bisa membuat hidup kita itu punya pengalaman yang lebih indah. Yang lebih dalam dan punya nilai yang tidak bisa dapat dihitung. Sangat besar nilainya. Nah jadi maksudnya itu menunggu saja saudara ya, menunggu. Apalagi momen-momen yang lain, Tuhan bisa membuatnya menjadi indah. Kalau hanya satu momen terus ya, sama terus ya. Lagu itu kalau satu nada terus menerus sama ya, itu boring kan ya, bosan kan ya. Satu nada mesti habis dulu ya, terus diganti dengan nada lain kan. Ganti lagi nada lain ya. Kalau sama terus ya, do terus do terus. Jadi lagu selesai. Itu sama sekali boring ya saudara-saudara sekalian. Nah jadi justru dengan ada momen yang berganti-ganti maka itu tidak akan menjadi membosankan atau tidak akan jadi boring ya hidup ini. Justru jadi indah. Ya tadi di khotbah minggu kan saya katakan duka cita itu mendahului sukacita kan ya. Kalau tidak ada duka cita maka sukacita pun itu tidak ada arti ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian setiap momen Tuhan berikan, setiap momen itu ada arti, setiap momen itu indah. Maka apa respon kita? Nah, kita pengkhotbah itu mengajarkan kita untuk seize, untuk raih, untuk kejar, untuk tangkap setiap momen itu. Make the most out of it. Maksudnya begini saudara ya, kalau sukacita ya bersenang-senanglah, tertawalah, masa bersukacita, masa tertawalah. Jangan pada waktu duka cita terus kita jadi, waktu sukacita kita justru tidak tertawa ya. Orang stoik kan seperti itu ya. Lagi senang, oh tunggu dulu saya nggak mau senang. Kenapa nggak mau senang? Saya kalau datang ke pesta misalkan ya, saya akan bayangkan hal yang paling buruk. Nah, orang stoik itu selalu begitu ya, ingin jaga jangan sampai hati dia kecewa. Maka bagaimana supaya dia tidak kecewa? Bagaimana defense mekanismenya? Pikirkan hal yang paling buruk. Jadi kalau datang ke pesta apa? Mungkin ada teroris di sana, nanti kita akan dibom, nanti pokoknya gedung ini akan ambruk, nanti akan ada gempa 7 skala Richter. Pokoknya saya sudah siap semua ini. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang baik, wah saya bersyukur. Tapi kalau terjadi sesuatu yang jelek, tidak apa-apa. Saya sudah siapkan perlawanannya. Nah kira-kira seperti itu saudara. Itu bukan ajaran kita pengkhotbah saudara ya. Justru kita pengkhotbah mengajarkan kalau bersukacita ya tertawalah. Waktu bersukacita tertawalah, bersenang-senanglah. Tapi kalau duka cita ya merataplah. Ada waktu untuk meratap di sini, ada waktu untuk menangis. Jangan pada waktu duka cita malah mau tetap sukacita. Kan bisa ada ya orang-orang seperti itu ya. Misalkan datang ke kedukaan, kenapa kamu nangis? Jangan nangis, kalau nangis bukan orang Kristen. Karena orang Kristen ada pengharapan. Nah ini justru waktu duka cita malah dia nggak mau duka cita, maunya sukacita saudara. Ini bukan ajaran kita pengkhotbah. Masing-masing punya keindahan sendiri. Waktu duka cita tertawalah, waktu sukacita tertawalah, waktu duka cita merataplah, menangislah. Ya, jadi ini bagian pertama ya. Saya coba pakai pendekatan kata. Jadi definisi waktu berdasarkan
eh, berdasarkan konteks Alkitab, yaitu kronos dan kairos. Kemudian kita coba refleksikan. Jadi berbicara waktu lumayan luas saudara ya. Saya coba bawa kita untuk lihat keluasannya, dan dari masing-masing pendekatan ini sekali lagi seperti tadi yang saya katakan, kita bisa tangkap apa yang kira-kira bisa menjadi hal-hal yang baik, bijaksana untuk kita boleh bawa. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua saudara, saya ingin pakai pendekatan klasifikasi, pendekatan struktural. Maksudnya bagaimana itu ya? Maksudnya saya mau coba membagi. Nah sebenarnya ini saya mengikuti ada seorang scholar, ahli perjanjian lama ya, dari Inggris, sudah lama meninggal, namanya Norman Snaith, seorang metodis. Nah dia membagi waktu itu dalam 3 bagian. Ada waktu yang bersifat horizontal, sirkular, dan vertikal. Nah, sirkular dulu ya, atau horizontal saja karena tadi kita sudah bahas salah satunya. Horizontal itu adalah tadi ya, kronos yang jalan terus. Ini waktu horizontal, jalan terus ya, kronos. Masanya jalan terus. Jadi seperti hidup kita ini terus berjalan kan ya sampai akhirnya selesai. Nah ini kronosnya jalan terus. Ini waktu yang bersifat horizontal. Ini yang pertama ya. Yang kedua, waktu yang bersifat sirkular. Nah sirkular ini bukan berarti kita percaya seperti orang Buddhis ya, bahwa hidup ini ada reinkarnasi begitu. Itu kan sirkular juga ya. Jadi sudah hidup di dunia, nanti siapa tahu bisa muncul di dalam bentuk binatang misalkan, kalau hidupnya tidak beres di dunia. Ini kan reinkarnasi, balik lagi ke dunia, ya balik lagi ke dunia. Kemudian nanti kalau baik nggak tahu jadi apa lagi ya. Pokoknya terus putar-putar terus ya. Itu kayak film Kerasakti itu ya. Itu sirkular saudara, worldview waktunya ya. Nah yang dimaksud sirkular ini bukan seperti itu ya. Sirkular itu maksudnya ya musim terus berulang gitu ya. Tahun ini ada summer, tahun depan juga ada summer lagi ya. Tahun ini ada winter, tahun depan juga ada winter. Tahun berikut lagi ada winter ya. Ini musim yang terus berulang. Nah ini sirkular ya. Jadi ada pengertian waktu secara sirkular yang terus menerus berulang. Tadi kita bahas kairos ya. Kairos itu juga bisa ada sense berulangnya lagi kan ya. Waktu meratap bisa berulang lagi kan. Nanti bisa meratap lagi, bisa menangis lagi. Sukacita bisa muncul lagi, sukacita dan seterusnya ya. Jadi ada unsur sirkularnya. Tapi yang ketiga ya, ini yang penting ya. Dan ini yang sangat baik dijelaskan oleh Norman Snaith ini. Dia mengatakan waktu itu juga bersifat vertikal. Vertikal. Nah vertikal itu maksudnya bagaimana saudara? Nah ini dia kaitkan dengan kairos tadi ya. Kairos, moment. Kenapa bisa dibilang vertikal? Karena ini Tuhan yang kerja. Jadi Tuhan bekerja di dalam waktu, Tuhan bertindak di dalam waktu untuk umatnya. Nah di Alkitab itu kan seringkali dikatakan seperti ini ya, Tuhan memperhatikan umatnya. Nah kenapa Tuhan perhatikan umatnya? Tuhan mengasihi umatnya. Nah waktu Tuhan perhatikan, apa yang Tuhan mau lakukan? Tuhan sebentar lagi akan bertindak. Setiap kali kita baca di Alkitab, Tuhan perhatikan, maka sebentar lagi Tuhan akan bertindak. Misalkan kita lihat contoh ya, mari kita buka Keluaran pasal yang ke-2 ya. Keluaran pasal yang kedua. Mari kita baca ayat yang ke-25. Maka Allah melihat orang Israel itu, melihat mereka yang bagaimana, mereka yang mengerang ayat 24 ya. Mereka yang berseru-seru ayat 23, mereka yang berteriak minta tolong. Di ayat 25 dikatakan, maka Allah melihat orang Israel itu, keadaan mereka, dan Allah memperhatikan mereka. Nah setelah dibilang Allah memperhatikan mereka, pasal 3 apa yang terjadi? Tuhan panggil Musa kan ya. Nah jadi tiap kali dibilang Tuhan perhatikan, Tuhan siap bertindak itu ya. Nah Tuhan bertindak berarti bertindak di dalam waktu.
Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian, kata Norman Snaith ini, ketika Tuhan bertindak di dalam waktu ya, maka waktu yang sirkular tadi ya, yang berulang-berulang, atau waktu yang terus berjalan ini ya, akhirnya bisa berkait dengan karya Tuhan. Akhirnya bisa menjadi bermakna. Kairos ya, kairos itu dia pakai di sini dalam konteks waktunya Tuhan. Kairos bergabung dengan kronos. Jadi hidup kita terus berjalan tapi akhirnya ada momen Tuhan berkarya. Contoh misalkan kita percaya Yesus kan ya. Hidup kita kan terus berjalan. Misalkan sebelumnya tidak kenal Tuhan, terus jalan tidak kenal Tuhan, terus hidup dalam dosa. Tiba-tiba satu momen ikut KKR, dengar Injil, terima Yesus. Ini kairos masuk ke dalam kronos. Kairosnya Tuhan bekerja sehingga hidup kita yang tadinya terus berulang-berulang, yang tadinya terus berjalan, sekarang bisa ada makna, sekarang bisa berkait dengan karya Tuhan. Jadi keseharian kita itu bisa ada makna. Kenapa bisa ada makna? Karena ada divine action, ada karya Allah. Saudara, hidup kita itu, waktu hidup kita itu hanya bermakna ketika berkait dengan karya Allah. Kalau ditanya apa itu hidup yang bermakna? Hidup yang bermakna itu adalah ketika hidup kita berkait dengan karyanya Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika dikatakan Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita, Tuhan itu berkarya di dalam kronos hidup kita, Tuhan itu berkarya di dalam musim yang terus berganti-ganti ini, terus berulang-ulang ini, Tuhan berkarya. Nah, itu berarti Tuhan menebus waktu kita. Tuhan redeem our time. Nah, ini menarik kan saudara ya, karena ketika biasanya kita mendapatkan istilah redeem your time, siapa yang harus menjalankannya? Tebuslah waktumu, siapa yang kerjakan? Kita kan ya. Betul, memang nanti kita akan lihat juga, kita disuruh Tuhan, disuruh Alkitab untuk mengerjakannya. Tapi pertama-tama sebenarnya Tuhan yang tebus waktu kita. Nah, ini anugerah kan ya. Ini keindahannya saudara-saudara sekalian. Tuhan yang pertama-tama redeem our time. Karena Tuhan tebus hidup kita, makanya hidup kita ini bermakna. Karena Tuhan masuk ke dalam hidup kita, masuk ke dalam waktunya kita, maka hidup kita ini jadi bermakna. Allah datang ke dalam dunia saudara. Allah jadi manusia. Itu berarti Tuhan masuk ke dalam waktu kan ya. Dan karena Allah masuk ke dalam waktu, maka hidup kita ini jadi berarti. Dunia ini jadi berarti. Dunia ini bisa ada pengharapan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, kata Yesaya, telah melihat terang yang besar. Kenapa? Karena ada anak yang akan diberikan. Ada putra yang akan dilahirkan. Itulah peristiwa Natal. Nah, jadi Tuhan itu bekerja di dalam waktu kita sehingga hidup kita ini boleh berarti. Tuhan redeem our time sehingga waktu kita ini boleh berarti. Nah, seorang scholar lainnya ya, Walter Kaiser, dia mengatakan seperti ini. Tuhan itu kalau kita baca di dalam Alkitab, dia kan sering memberikan janji kepada umatnya. Janji kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham dan seterusnya. Itu berarti Tuhan bekerja di dalam waktu kan ya. Dia bekerja di dalam waktu, kemudian setelah dia berikan janji, maka waktu dari umat Allah menjadi waktu yang bermakna. Bahkan Kaiser mengatakan seperti ini ya. Ketika Tuhan berjanji kepada umat Tuhan, maka Tuhan itu yang akan memimpin kronos hidup kita. Tuhan yang akan mengontrol kronos hidup kita. Tuhan yang akan memerintah kronos hidup kita. Maksudnya sejarah hidup kita ini akan dipimpin oleh Tuhan. Jadi maksudnya begini, sekali lagi saudara ya, ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita, kairos Tuhan kan datang dalam hidup kita, langsung kronos hidup kita ini Tuhan akan pimpin. Ambil contoh saudara ya, Tuhan itu kan janji kepada Abraham ya.
Apa yang Tuhan janji kepada Abraham? Dari keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Maka lihat ya, Tuhan langsung pimpin hidupnya Abraham. Dan kemudian keturunannya Abraham Tuhan pimpin juga. Tuhan pimpin Yakub kan ya. Yakub yang tadinya itu dengan cara yang salah, dia membohongi papanya, membuat kokonya itu penuh dengan dendam, sampai akhirnya ibunya suruh dia, kamu harus pergi, lari ke Haran di sana supaya kamu bisa selamat. Kalau kita tidak tahu cerita akhirnya, mungkin kita pikir, ya sudah ini ya, Yakub sudah habis ceritanya. Kan begitu ya. Kita pikir ya sudahlah, Yakub sudah nggak ada harapan. Sudah disuruh pergi, sudah nggak bisa pulang lagi, dan diancam oleh kakaknya Esau mau membunuh dia. Mungkin kita pikir sudah habis ceritanya Yakub. Tapi saudara, kalau kita lihat setelah itu, apa yang terjadi dengan kisah Yakub? Tuhan terus pimpin. Makanya waktu dia di Betel, Tuhan hadir dalam mimpi kan ya. Aku yang akan sertai kamu Yakub. Yakub katakan nama ini Betel karena Tuhan hadir di sini. Oke, aku akan pergi, Tuhan sertai aku. Sampai di Laban, Tuhan juga sertai Yakub. Yakub mengatakan setelah dia sudah mau pisah dengan Laban kan ya, kalau bukan karena Tuhan, habis sudah hidup saya di sini. Kenapa? Kamu penuh kebohongan, kamu ubah upahku, kamu buat aku miskin. Kalau bukan karena Tuhan, aku sudah tidak ada masa depan. Nah, jadi kita lihat ya, ketika Tuhan janji, Tuhan itu buat hidup kita berarti. Ketika kairos Tuhan masuk, maka kronos hidup kita berarti. Berarti itu maksudnya bagaimana? Tuhan yang akan pimpin keseluruhan hidup kita ke depan. Nah, ini indahnya saudara ya. Jadi Tuhan bukan cuma muncul di satu momen, tapi waktu dia muncul di momen ini, dia jadikan kita anaknya, dia siap pimpin hidup kita seterusnya. Nah, ini keindahannya saudara-saudara sekalian. Tuhan janji kepada Abraham, Tuhan pimpin hidup Yakub, Tuhan pimpin hidup Yusuf, sampai akhirnya Yusuf jadi berkat bagi segala bangsa. Di Mesir kan Yusuf itu jadi berkat bagi segala bangsa ketika kelaparannya. Tuhan juga janjikan kepada Daud, dan Tuhan pimpin sejarah, sehingga akhirnya Yesus lahir dari siapa? Keturunan Daud. Nah, maka saudara-saudara sekalian, waktu itu adalah medium. Waktu itu adalah wadah dari apa? Sejarah keselamatan Allah. Waktu itu adalah wadah dari janji Allah dan penggenapannya. Waktu itu milik Tuhan, dan waktu itu dipakai Tuhan untuk mencapai tujuannya di dalam hidup kita. Dengan demikian, sekali lagi saudara-saudara sekalian, hidup kita itu bukan hanya sekedar pengulangan terus-menerus, misalkan ya, lahir, bertumbuh besar, sekolah, kerja, berkeluarga, apalagi ada uang, apalagi dan seterusnya, selesai mati. Tidak saudara, tapi hidup kita boleh ada tujuan. Boleh ada tujuan, dan Tuhan yang pimpin tujuan, Tuhan pimpin hidup kita supaya sampai kepada tujuan itu. Maka ini, pemahaman seperti ini bertolak belakang dengan hidup yang mekanistis saudara. Saudara, dunia ini kan ingin ajar kita hidup mekanik saja ya. Jam 6 bangun pagi, terus setelah itu apa? Ya sarapan, terus ke kantor. Kantor ya kerja, meeting apa segala macam, pulang lagi. Setelah itu sudah bermain dengan anak-anak, kemudian istirahat. Istirahat, besok sama lagi. Pagi sarapan, ke kantor, meeting, pulang. Besoknya sama lagi. Ini kan hidup yang mekanistis saudara ya. Nah, dunia itu mau kita ya hidup seperti itu saja ya, mekanik saja. Ya pokoknya jalan sajalah. The show must go on, kata dunia kan ya. The show must go on. Apa show-nya? Ya sebenarnya nggak terlalu ada show, karena ya itu aja terus hidupnya kan ya. Sama terus. Hidup mekanistis. Tapi Alkitab tidak memberikan kita gambaran hidup yang mekanistis. Alkitab memberikan kepada kita hidup yang punya cerita, saudara. Hidup yang punya cerita. Dan cerita kita itu akan menjadi indah ketika cerita kita juga sekaligus menjadi ceritanya Tuhan. Our story is God's story.
Jadi hidup kita itu bukan hanya sekedar event seperti tadi ya, kerja, ada keluarga dan seterusnya. Tapi hidup kita itu bisa ada cerita, ada plot, ada narasi. Ada plot, ada cerita, ada narasi. Dan tentu saja narasi Kristus seharusnya. Ya, tadi di kebaktian minggu kita juga lihat tentang narasi Kristus itu seperti apa kan ya. Dari kekal turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Gerakannya itu ke bawah bukan naik. Kalau naik itu ya iblis. Iblis itu kan dari malaikat ingin jadi Allah, akhirnya Tuhan buang ke bawah. Adam dan Hawa juga begitu kan ya. Mau jadi Allah, kemudian Tuhan buang. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, hidup kita itu harusnya hidup yang punya narasi. Tapi pertanyaannya narasi apa yang kita hidupi kan? Narasi apa? Narasi yang benar adalah ketika hidup kita ini Tuhan boleh berkarya di dalamnya. Kairos Tuhan boleh masuk sehingga kronos hidup kita ini bisa dipimpin oleh Tuhan. Jadi hidup kita punya cerita, tapi siapa yang menjadi direkturnya? Siapa yang menjadi sutradaranya? Siapa yang menjadi naratornya? Tuhan sendiri, saudara-saudara sekalian. Tuhan sendiri yang menjadi naratornya bagi kita. Dan cerita ini ada ujungnya itu ya ujungnya kita selesai di dunia ini. Tapi sebenarnya juga tidak ada ujung saudara ya, bisa terus berlanjut. Bisa terus berlanjut. Berlanjut sampai di mana ya? Berlanjut sampai kepada kekekalan. Jadi ada di dalam kekekalan nanti justru yang ada pesta, yang ada justru sukacita yang melimpah-limpah. Ini yang Tuhan janjikan di dalam cerita hidup kita. Jadi sekali lagi ya, hidup kita punya cerita dan cerita kita memang seakan-akan oke, selesai sampai di dunia ini, tapi sebenarnya juga tidak selesai sama sekali karena berlanjut sampai kepada eskatologis. Kita boleh bersama-sama dengan Tuhan menikmati sukacita, menikmati pesta anak domba Allah itu. Ya kiranya hidup kita hidup yang punya cerita saudara. Tapi mari bukan cerita dunia, tapi mari jadi ceritanya Kristus, ceritanya Tuhan, karena Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Nah, jadi kita sudah lihat ya bahwa pertama-tama Tuhan itu yang redeem waktunya kita. Nah sekarang kalau Tuhan sudah redeem waktu kita, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan sudah redeem waktu kita, apa yang harus kita lakukan? Nah Alkitab katakan kita juga dipanggil untuk menebus waktu kita. Mari kita baca ya Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca sama-sama 1-2 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, dalam kita menebus waktu saudara ya, Paulus mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi pertama-tama ini kita harus sadar ada peperangan rohani. Ada peperangan rohani di sini. Waktu kita ini ingin direbut oleh iblis. Memang hidup kita ini sudah di-redeem oleh Tuhan. Hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi iblis itu masih ingin untuk mengacaukan hidup kita. Maka harus perang. Bagaimana cara perang? Harus rebut. Bagaimana melakukannya? Paulus katakan kita harus mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Ini cara kita berperang. Kalau seni perang itu ya, ada buku seni perang itu kan ya dari saya kurang tahu bagaimana pronounce-nya ya, Sun Tzu ya. Dikatakan bahwa yang kalau kita mau perang, kita mesti tahu apa yang jadi kekuatan kita dan apa yang jadi kelemahan kita sekaligus kekuatan dan kelemahan lawan ya. Ini kalau kita tahu hal ini maka kita setiap kali perang pasti menang.
Tapi Alkitab katakan kalau kita mau perang saudara, yang utama itu bukan tahu kekuatan kelemahan kita atau kekuatan kelemahan lawan, tapi mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka peperangan kita akan berhasil. Sebaliknya kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, mau kita sudah petakan kelebihan kekurangan kita, kelemahan kekuatan lawan, kalau kita perang tapi kita tidak tahu kehendak Tuhan, juga pasti gagal. Nah, maka kita harus tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah, jadi untuk menebus waktu bagaimana? Menebus waktu dengan cara mengerti kehendak Tuhan. Menebus itu seperti gambaran membeli ya. Kalau di dalam penebusan kita itu kan membeli seperti kita ini juga dikatakan ditebus. Kita dibeli oleh siapa? Kita ini dibeli dengan darah Kristus. Sehingga kita bisa menjadi milik Kristus. Kita yang dulunya budak iblis bisa jadi budak Allah, budaknya Kristus. Nah, tapi di sini menebus ini bukan dalam pengertian kita harus beli waktu ya, karena waktu kita tidak bisa beli, tapi bagaimana kita mesti manfaatkan waktu. Kita mesti raih, kita mesti kejar, kita mesti tangkap. Itulah yang tadi dikatakan seize the moment. Kita mesti tangkap waktu ini. Dan bagaimana kita menangkapnya? Dengan mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita mesti tahu apa kehendak Tuhan dan itulah yang akan kita kerjakan di dalam hidup kita. Nah, Pendeta Stephen Tong itu di dalam bukunya Hikmat dan Waktu, saudara kalau belum pernah baca buku ini perlu baca buku ini. Ini buku yang sangat baik. Hikmat dan Waktu, cuman tipis ya, tidak perlu banyak waktu, tetapi hikmatnya banyak di buku itu ya. Tidak perlu banyak waktu, tapi kalau baca hikmatnya banyak. Nah, saudara beli buku Hikmat dan Waktu, kemudian saudara bisa dapatkan di situ. Pendeta Stephen Tong mengatakan seperti ini ya. Dalam kesementaraan itu harus ada kekekalan. Dalam kesementaraan harus ada kekekalan. Maksudnya apa ya? Maksudnya kita harus menjalankan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Tadi kan kita nyanyi lagu ya, bekerjalah selagi masih siang. Jadi dalam kesementaraan harus ada kekekalan. Dan sebenarnya kekekalan yang pertama kali muncul itu bukan dari kita kan ya. Tapi tadi kita sudah lihat karena Tuhan yang redeem waktu kita. Tuhan yang tebus kita. Maka jelas sudah ada kekekalan. Nah, tapi bagian yang kedua, kekekalan yang dimaksud oleh Pendeta Stephen Tong juga adalah kita menjalankan pekerjaan Tuhan yang kekal. Jadi kalau kita menjalankan pekerjaan Tuhan yang kekal, maka kita menghadirkan kekekalan di dalam kesementaraan ini. Nah, ini hidup yang bermakna, saudara. Ketika kita ini hidup sementara di dunia ini, tetapi kita bisa mengerjakan pekerjaan yang kekal. Apa itu pekerjaan yang kekal? Ya, pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa? Membawa jiwa kepada Kristus. Pekerjaan Tuhan yang kekal apa lagi? Mengerjakan kebenaran, keadilan, menghadirkan kemuliaan Kristus. Itu pekerjaan yang kekal. Nah, mari dalam hidup kita ini kita menjalankan pekerjaan yang kekal. Sehingga benar-benar di dalam kesementaraan ada aspek kekekalan. Nah, Pak Tong juga mengatakan ya, tadi kan dalam kekekalan, dalam kesementaraan kita menikmati kekekalan dengan bagaimana menjalankan pekerjaan Tuhan. Cara yang kedua, dalam kekekalan juga kita bisa menikmati kesementaraan. Nah, itu bagaimana bisa dalam kekekalan menikmati kesementaraan? Maksudnya adalah waktu di kekekalan kita bisa menikmati segala hal yang kita sudah lakukan di dunia ini. Maksudnya kita bisa lihat hidup kita dan kita bisa bersyukur karena Tuhan pakai hidup kita di dunia ini. Dan di dalam kekekalan mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang kita bawa untuk terima Yesus. Nah, ini kan kita menikmati karya dalam kesementaraan, tapi kita nikmati di dalam kekekalan. Nah, jadi dua sisi ini. Dalam kesementaraan hadirkan kekekalan, dan dalam kekekalan kita bisa menikmati kesementaraan. Nah, jangan sampai kesementaraan itu mengancam kekekalan, saudara. Ini yang bahaya. Bagaimana itu kesementaraan mengancam kekekalan? Maksudnya begini, saudara. Dalam kekekalan, dalam kesementaraan
kita hidup dalam dosa. Dalam kesementaraan kita melawan Allah. Dalam kesementaraan kita tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya hidup kita binasa. Nah itu kesementaraan mengancam kekekalan. Tentu saja tidak mengancam kekekalan Tuhan karena tidak ada yang bisa mengancam Tuhan. Tapi mengancam kekekalan kita. Mari jangan sampai kesementaraan itu mengancam kekekalan kita. Kitab Pengkhotbah mengingatkan, hai para pemuda, ingat Tuhan penciptamu sejak masa mudamu. Kamu boleh lakukan apa saja, tapi ingat ada penghakiman di masa nanti yang akan datang. Maka jangan sampai, kalau pakai bahasa pendeta Stephen Tong berarti, jangan sampai masa mudamu, kesementaraanmu mengancam kekekalanmu. Maka mari kita tebuslah waktu kita. Bagaimana supaya kesementaraan kita tidak mengancam kekekalan? Mari kita tebus waktu kita. Mari kita ada rasa takut kepada Tuhan dan mari kita cari kehendak Tuhan. Nah, dalam Mazmur 90 dikatakan orang yang bijaksana itu adalah orang yang menghitung hari-harinya. Nah, bagaimana dia menghitung hari-harinya? Dia menghitung hari-harinya dengan cara dia sungguh-sungguh manfaatkan hari-harinya itu. Dengan pengertian bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Berarti ada takut Tuhan. Jadi orang yang bijaksana itu orang yang takut Tuhan. Dan memang cocokkan dengan Amsal ya. Permulaan segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang bijaksana, orang yang takut Tuhan. Nah karena dia takut Tuhan, maka dia mau sungguh-sungguh setiap hari yang dia lalui, dia mau kerjakan dengan benar di hadapan Tuhan. Dia mau menghitung hari-harinya. Sekali lagi, karena dia takut Tuhan, maka dia mau hitung hari-harinya. Dia mau pakai hari-harinya dengan benar. Nah inilah orang yang bijaksana menurut Mazmur pasal 90. Nah saudara-saudara sekalian, jadi kita sudah lihat dua pendekatan. Pendekatan pertama, pendekatan kata, ya, pengertian, definisi. Kedua, kita lihat pengertian secara struktural. Waktu itu ada yang bersifat horizontal, sirkular, dan vertikal. Nah, tadi kita menekankan vertikal tentang karya Tuhan masuk ke dalam kesementaraan kita. Tetapi setelah karya Tuhan masuk ke dalam kesementaraan kita, kita juga dipanggil untuk tebus waktu kita. Jadi Tuhan pertama tebus waktu kita. Nah sekarang kita juga yang lanjutkan, mari kita tebus waktu kita. Ini seperti konsep pengudusan saudara. Kita sudah dikuduskan, namun kita juga dipanggil Tuhan untuk setiap hari menguduskan diri kita. Secara status sudah kudus, tapi kondisi terus menerus harus makin kudus. Nah ini panggilan siapa? Panggilan kita. Nah sama juga, Tuhan sudah tebus waktu kita. Waktu kita sudah dijanjikan bahwa Tuhan akan pimpin seluruh hidup kita. Tapi bagian kita juga mari tebus waktu kita. Bagaimana tebus? Tadi, kenal kehendak Tuhan, takut Tuhan, dan jadi bijaksana. Nah terakhir saudara-saudara sekalian, kita ingin lihat melalui pendekatan historis. Historis ini maksudnya melalui seorang teolog ya, yaitu Agustinus. Nah, Agustinus ini sangat bergumul, sangat berpikir tentang waktu. Kalau saudara baca buku Confession dari Agustinus, maka dia memulai buku dia atau chapter dia, bab dia yang membahas tentang waktu dengan mengatakan, Tuhan, aku sangat ingin mengerti hal ini. Aku ingin sungguh-sungguh bergumul di hadapan-Mu. Saya pikir-pikir, kita kalau bergumul di hadapan Tuhan bukan mau mengerti tentang waktu kan ya. Kita biasa bergumul di hadapan Tuhan mungkin ada kesulitan. Tuhan, aku bergumul, apa maksud Tuhan dengan hal ini? Agustinus bergumulnya unik saudara. Dia mau bergumul tentang filsafat waktu. Nah ini memang orang unik. Dan akhirnya Tuhan pakai jadi berkat sampai sekarang ya. Nah ini dia. Di dalam kesementaraannya ada kekekalan saudara. Karena sampai sekarang masih jadi berkat. Nah Agustinus itu mengatakan seperti ini. Ini sedikit saja dari Agustinus karena cukup luas apa yang Agustinus berikan. Bahkan bisa ada kaitan dengan psikologi, kedokteran. Nah ini Agustinus ya, sangat luas. Nah Agustinus mengatakan seperti ini, waktu itu tidak permanen. Waktu tidak permanen. Waktu itu sulit untuk ditangkap.
Waktu itu selalu passing, selalu melewati, tidak menetap. Itu waktu bagi Agustinus. Misalkan ya, Agustinus mengatakan seperti ini. Coba sekarang saya mengatakan kata moment. Moment ini kan 2 silabel ya, moment. Waktu saya katakan moment, saya bilang yang ment belum muncul kan ya. Tapi setelah saya bilang month, sudah hilang mo-nya ini. Jadi waktu itu cepat sekali berlalu. Waktu itu tidak bisa kita tangkap. Nah, ini ada satu cerita yang Pendeta Stephen Tong tulis di dalam bukunya ya. Ini mitologi Yunani, saudara. Bukan Alkitab memang, mitologi Yunani, tapi ada sedikit hikmatnya. Dikatakan begini saudara, ada dewa kesempatan. Mungkin ada yang sudah pernah dengar cerita ini ya. Dewa kesempatan kan orang Yunani itu banyak dewa ya. Dewa kesempatan ini digambarkan kepalanya botak. Dan dia punya sayap. Jadi sayap ini di kakinya. Nah maka sangat sulit untuk tangkap dia. Karena ada sayap kan, berarti larinya cepat sekali. Oke, kalau begitu kita mau coba tangkap lewat rambutnya. Karena biasa rambut ditiup angin mungkin masih ke belakang gitu ya, jadi bisa ditangkap. Wah, dewa kesempatan gak ada rambut kan botak. Rambutnya cuma ada di depan, 1 begitu ya. Jadi bagaimana? Kita mesti selalu siap-siap. Nanti kalau dia datang, kita bisa tangkap dia dari depan. Karena rambutnya kan 1 ada di depan, jadi bisa ditangkap. Nah ini moral of the story-nya apa maksudnya saudara ya? Maksudnya orang bodoh dibilang selalu membuang kesempatan. Orang biasa tunggu kesempatan. Tunggu ya gak datang-datang ya. Karena cepat sekali dewa kesempatan itu katanya. Tapi orang pandai, orang bijaksana itu cari kesempatan. Jadi dia selalu siap sedia. Ketika lewat dewa kesempatan langsung ditangkap dari depan, bukan dari belakang. Karena ada rambut di depan maka bisa ketangkap ya. Nah jadi itu menggambarkan bahwa memang waktu itu berlalu sangat cepat. Waktu itu langsung pergi, langsung melewati, tidak menetap. Nah ini kalau dalam kitab pengkhotbah itu kan dibilang hidup kita ini seperti menjaring angin. Angin kan gak bisa ditangkap saudara ya. Hidup kita sia-sia. Apa itu sia-sia? Oh sia-sia itu seperti menjaring angin. Angin itu tidak bisa ditangkap. Bisa dirasakan tapi tangkap tidak. Nah jadi waktu juga demikian. Agustinus mengatakan seperti ini ya. Sebenarnya yang present itu, yang sekarang itu tidak ada. Karena waktu saya bilang, waktu yang sekarang sudah lewat lagi. Jadi yang present itu sebenarnya nggak ada. Yang present sudah pergi ke belakang, jadi past. Yang past ya sudah gone, sudah nggak ada. Yang future belum datang. Jadi future belum datang, tapi waktu datang juga langsung pergi. Jadi bagi Agustinus ya, waktu itu sangat-sangat licin. Nah ini cocok ya dengan Mazmur pasal 90. Kalau kita lihat Mazmur pasal 90, mari kita buka ya Mazmur pasal 90. Waktu manusia itu kan digambarkan di sini di dalam 3 metafora ya. Manusia itu seperti apa? Ayat 3 seperti debu. Ayat 4 seperti ayat 5 seperti mimpi dan ayat 5 juga seperti rumput. Jadi ini 3 penggambaran tentang waktu manusia ya, debu, mimpi, rumput. Nah dari 3 hal ini apa yang menyamakan mereka saudara-saudara sekalian? Debu, mimpi, rumput. Apa yang bikin mereka sama? Cepat berlalu kan ya. Ini yang membuat mereka semua sama ya. Nah jadi waktu manusia itu juga cepat berlalu. Kalau begitu apa responnya? Bagi Agustinus, maka kita itu pertama ya, jangan duel di belakang. Nah ini dia ambil dari Paulus. Paulus kan mengatakan, mari kita lupakan yang di belakang dan apa? Memandang ke depan. Mari coba kita baca ya, Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat yang ke-13.
Filipi 3 ayat 13, mari kita baca bersama, 1, 2, ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, yaitu aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan di mana ya? Di depan juga ya. Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Nah, maka bagi Agustinus, kita itu jangan lihat di belakang. Ya, ini berlawanan dengan orang yang suka nostalgia kan ya. Wah, lihat terus di belakang, atau terus pokoknya ingat dulu yang hebat-hebat itu dulu gitu ya. Pak Tong selalu mengatakan, selalu bicara yang dulu katanya. Itu sudah tua berarti kamu, bicara terus dulu. Bicara yang sekarang, yang nanti katanya. Kalau dulu ya sudah habis, sudah lewat, sudah selesai. Mari pikirkan yang sekarang, mari pikirkan generasi yang baru. Ya, mirip seperti Paulus, seperti Agustinus juga ya. Jadi mari jangan lihat di belakang. Kalaupun mau lihat, kita bersyukur apa yang ada di belakang. Tapi mari kita jangan diikat dengan masa lalu. Nah, banyak orang itu diikat dengan masa lalu kan ya. Dia banyak kegagalan di masa lalu, maka diikat dengan masa lalu. Akhirnya tidak bisa maju untuk melayani Tuhan. Nah, Agustinus katakan sudahlah, itu sudah di belakang semua ya, sudah, bahkan bukan cuma di belakang, kata Agustinus, sudah tidak ada. The past are gone, kan sudah nggak ada. Yang lalu itu sudah nggak ada, itu cuma ada di pikiran kamu. Jadi bagi Agustinus, waktu itu cuma ada di pikiran. Yang di belakang itu disebut memori, yang sekarang disebut kesadaran, itu pun sangat cepat berlalu, langsung jadi memori lagi. Dan yang di depan itu ekspektasi. Nah, itu cuma di pikiran kita waktu itu. Tapi sebenarnya kita tidak bisa tangkap, pegang, karena dia sangat cepat berlalu. Nah, jadi jangan diikat dengan masa lalu, itu sudah di belakang dan sudah tidak ada. Mari pikirkan ke depan, Tuhan mau kerjakan apa? Tuhan mau kita lakukan apa yang jadi kehendaknya. Mari kita gumulkan hal itu. Apa kehendak Tuhan? Seperti tadi kata Paulus, mari mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi ini yang pertama saudara-saudara sekalian, mari pandang ke depan, pandang kehendak Tuhan apa yang harus kita lakukan di depan. Yang kedua saudara ya, Agustinus mengatakan, maka kalau waktu itu cepat berlalu, kita juga jangan menggantungkan hidup kita kepada dunia yang sementara ini. Kita harus tanggalkan itu, hal-hal yang sementara. Karena semua akan habis. Bahkan hal-hal yang sementara itu menghalangi kita untuk melihat dan bersandar dan menuju kepada yang kekal. Nah, kalau kita lihat pasal yang ke-90 tadi dari Mazmur, kitab Mazmur, maka kita juga melihat ayat 1 sampai 2 itu kan menggambarkan tentang Tuhan yang kekal ya. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami, sejak kapan? Turun temurun. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, ayat yang kedua. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dunia ada. Kemudian ayat yang ketiga bicara tentang manusia yang adalah debu, rumput, mimpi. Maksudnya adalah kita itu tidak bisa bersandar kepada diri kita, tapi mesti bersandar kepada yang kekal. Jadi diri kita, harta kita, kepintaran kita, kehormatan kita, apapun itu yang tentang kita, itu semua temporal. Itu semua akan lalu. Mari kita lihat yang di depan. Yang di depan itu siapa? Lihat Tuhan, lihat kekekalan, kejar kekekalan. Nah, maka bagi Agustinus jangan kita accumulate, jangan kita menumpuk harta duniawi, tapi mari kita tumpuk harta sorgawi, kata Agustinus. Bahkan dia memberikan pesan ya kepada orang tua, jangan wariskan. Yang utama itu jangan sampai warisanmu itu adalah harta duniawi. Tapi mari wariskan harta sorgawi. Ada satu orang tua yang saya kenal, bukan dari gereja sini, dia mengatakan, bagi saya sebagai orang tua, hal yang paling utama adalah memberikan 3 hal ini kepada anak. Pertama, kesehatan. Kedua, pendidikan. Ketiga, iman. Ini yang paling penting, iman.
Bukan uang, bukan materi, tapi kesehatan, pendidikan, iman. Nah, Agustinus mengatakan, yang utama jangan wariskan hal-hal temporal. Mari wariskan iman. Jangan kita menumpuk harta duniawi, tapi mari tumpuk harta sorgawi. Kata Agustinus, boleh jadi rakus. Wah, kita pikir rakus kok boleh? Rakus kan gak bisa. Rakus dosa, kata Agustinus, rakus boleh. Rakus terhadap harta sorgawi. Nah, ini Agustinus, saudara. Jadi kalau mau greedy katanya, kejar harta sorgawi. Ya, Paulus mengatakan sebenarnya kita tidak mengejarnya dalam pengertian untuk mendapat keselamatan, tentu saja tidak ya. Tapi kejar harta surgawi itu maksudnya apa ya? Mari kita kumpulkan pekerjaan-pekerjaan yang kekal. Kumpulkan jiwa kepada Tuhan. Kumpulkan kebenaran, keadilan yang kita lakukan di dalam dunia ini supaya jadi berkat bagi orang lain. Mari kita tumpuk semua hal itu, karena ini yang Tuhan minta dari kita. Ada lagu yang sangat indah kan ya, judulnya Intan-intan dan permata. Jadi di dalam lagu itu dikatakan Tuhan Yesus itu pakai mahkota duri katanya. Ini kan penggambaran saja ya. Yesus itu pakai mahkota duri. Maka waktu kita datang ke sorga, mari kita ganti mahkota duri dia itu. Ganti dengan apa? Ganti dengan mahkota intan dan permata. Apa itu? Jiwa yang tersesat. Ya, lagunya bilang intan-intan dan permata, ialah jiwa yang tersesat. Segera pulang lalu bawa untuk mahkota Yesus. Itu ada harusnya di KRI. Oh, itu lagu yang sangat indah. Nah, ini yang Agustinus katakan. Mari bawa intan dan permata. Mari tumpuk, mari rakus, mari giat untuk harta sorgawi, bukan untuk harta duniawi. Jadi bagaimana menebus waktu? Kalau kata Agustinus, tebuslah waktu dengan menumpuk harta surgawi. Tebuslah waktu dengan jadi greedy terhadap harta surgawi. Itulah cara kita menebus waktu. Nah, kita sudah lihat 3 pendekatan ini. Semoga kita bisa melihat berbagai metode ini dan kita boleh menangkap apa yang menjadi poin-poin penting, apa yang menjadi hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan dan kita bisa aplikasikan di dalam hidup kita ya. Mari kita berdoa ya. Setelah ini mungkin kalau mau diskusi silakan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami orang-orang yang menggumuli tentang waktu dengan sangat mendalam. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui mereka kami boleh makin memahami apa artinya waktu. Bahkan bukan hanya memahami, tapi kami boleh sadar bagaimana kami harus menjalankan waktu-waktu hidup kami ini. Tuhan tolong kami, sehingga kami tidak membuang waktu yang Tuhan berikan. Karena waktu adalah talenta yang Tuhan berikan. Jangan sampai kami membuangnya, tapi kami boleh pakai, kami boleh menumpuknya untuk hal-hal yang kekal. Kiranya Tuhan tolong kami, berkatilah para pemuda di tempat ini, jemaat di tempat ini, gereja ini, untuk menumpuk harta sorgawi demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.